menyebarkan Injil di Pulau Flores. Pulau-pulau ini, beberapa tempat di pulau ini diduduki para misionaris dari Portugal. Solor di Flores Timur, Pulau Ende di Ende, juga masuk di Lembang di Bukit itu. Titik-titik di mana misionaris Dominikan itu menginjakan kaki dan tinggal di tempat itu, mereka membacakan Injil. Mereka memaparkan tentang Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut, dan mereka perlahan-lahan hidup menetap dan berakar di tempat itu. Tahun 1920-an datanglah misionaris SPD dari Belanda dan Jerman, mulai masuk ke kota Ende, Kendona, Laratuka, Temangere, juga ke Makaloko, membuka biara-biara agar mereka bisa membawakan Injil di Pulau Flores atau beriman. Tetapi banyak orang mempunyai budaya yang berakar pada Dewa Setan itu Zale, Gaedewa, Gerabulan Tanah Eka, dan leluhur-leluhur yang mempunyai nama menurut budaya masing-masing. Kedatangan para misionaris menyebarkan Injil dan membawa dengan budaya serupa, seperti yang ditulis oleh Paul Marang selama 30 tahun di wilayah Ngada, Nalikeo, dan Dio, mengungkapkan kebenaran bahwa iman dari surga, Kristus yang bangkit, dengan budaya-budaya serupa menyatu di dalam kehidupan manusia, dan karena itu manusia harus menyadari diri terbuka terhadap yang di atas, yang disebut dalam bahasa daerah Dewa Setan itu Zale, Gaedewa, Bukajo, leluhur evolusi sesukeria sekarang. Dalam konteks seperti ini, kita menghidupkan kembali fakta tentang Kristus yang bangkit, tentang kebenaran dari surga yang kita dengar dalam Injil hari ini, yang dimulai oleh para murid Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pagi-pagi buta pergi ke kubur. Kubur itu kosong, tubuh Yesus tidak ada. Pagi-pagi buta yang gelap, mereka menjumpai kekosongan di makam. Datanglah Petrus dan murid yang lain itu juga mengalami makam yang kosong, dan menimbulkan kegusaran, kegekiran, kecemasan pada mereka bahwa tubuh Yesus dicuri orang. Kita tahu bahwa Tuhan tidak segera mewakilkan diri dalam kebenaran dari surga dengan cepat kepada para murid, tetapi melalui proses yang panjang, perlahan, bertumbuh perlahan-lahan, membutuh waktu yang lama, sampai pada akhirnya dikatakan dalam bagian akhir dalam Injil, akhirnya mereka percaya bahwa Kristus bangkit. Kepercayaan akan Tuhan, kepercayaan akan kebangkitan Kristus dimulai dari situasi yang tidak nyaman, dari situasi yang menantang, kegelapan, kekosongan, kesia-siaan. Tetapi ketika orang berani menghadapi situasi kegelapan, ketidaknyamanan, kesia-siaan, tantangan dan penderitaan, Tuhan akan menguji kesabaran dan kesetiaannya perlahan-lahan sampai mereka menemukan cahaya terang kebenaran dari surga. Dalam konteks seperti ini, Maria Magdalena, Maria yang lain, Petrus dan murid yang lain itu mulai bertumbuh perlahan-lahan dan percaya bahwa Kristus bangkit. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga ditantang seperti para murid untuk mengerti suatu proses pertumbuhan iman, seperti yang dikerjakan oleh para misionaris itu dalam pergaulan dengan adat kultur sekolah. Kalau Pastor Jeronimo yang membangun gereja
tempat ibadat di Bukit Lena di kota Keong ini pada masa-masa awal. Kemudian dia diseret oleh sekelompok orang ke bawah ke Kongo, dibunuh di Kongo dan dibuang ke laut. Kemudian jasadnya juga hilang tanpa jejak, tetapi orang-orang Katolik bertumbuh subur, seperti bunga cengkeh yang menanti musim untuk berbunga dan berbuah pada saatnya. Iman Kristiani harus diuji di dalam darah penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kekurangan. Tetapi barang siapa yang sabar setia, menerima dan menolak diri di dalam penderitaan dan kesusahan itu, dia akan menemukan rahmat dan berkat. Diceritakan bahwa gereja Katolik dimulai di Keong, di Lena. Itu berarti titik start kekuatan Injil dimulai di sini, di kota Keong, di puncak Lena. Orang ada bilang, gae dewa zeta Lena. Lena itu transadensi di atas, di puncak, di mana cahaya Allah memancar ke seluruh penjuru dunia. Kalau Lena diberi tempat, misionaris Jeremio itu dibunuh diseret dengan darahnya tercecer. Dan kemudian banyak orang percaya, Katolik bertumbuh subur, iman bertumbuh subur. Itu berarti Tuhan memberi jalan, petunjuk, isyarat perlahan-lahan. Kalau Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapatkan kain kafan, dikubur, tetapi Yesus tidak ada di sana, itu adalah petunjuk, isyarat bahwa Tuhan telah